Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara di forum yang sangat terhormat ini, Munas ke-9 Himpunan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah juga satu kehormatan bagi saya pribadi untuk terus bersama-sama dengan lembaga yang adiluhung terhormat ini. Dan kali ini saya, sebagaimana saya janjikan kepada Mas Hadi Prajogo, sahabat saya akan menyampaikan ulasan mengenai akar historis, etimologis dan filosofis sila ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Ibu, kenapa ini penting untuk kita angkat? Mungkin nanti kita bisa mendengar perspektif yang lain dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj yang juga akan menyampaikan materi pada saat ini. Namun materi yang saya sampaikan saya akan membatasi pada akar sejarah, etimologi dan filosofi tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada waktu uji materi Undang-Undang Keormasan, ada salah seorang public figure di negeri ini yang secara tanpa alasan mengatakan bahwa kata Tuhan yang Maha Esa itu hanya eksklusif berlaku bagi agama Islam, karena Islamlah Tuhannya yang esa, yang lain-lain itu tidak esa. Nah, karena ini perlu diluruskan. Bahkan saya berani mengatakan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sumbangan terbesar dari spiritualitas Nusantara dalam perjalanan sejarahnya yang panjang bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang berumat muka Bhinneka Tunggal Ika, yang sangat kita cintai. Yang pertama-tama, jauh sebelum muncul agama-agama besar yang dikenal dengan global religion seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Konghucu, sebetulnya bangsa kita ini bangsa yang sudah mengagungkan Tuhan yang Maha Esa. Profesor Muhammad Yamin pernah mengutip ucapan dari ahli hukum adat yang bernama Profesor Van Vollenhoven yang mengungkapkan dalam bahasa Belanda, in the beginning was the magie. Magie itu artinya kesaktian. Nah, kesaktian itu berkaitan dengan bahasa Melayu kuno tuh, yang akhirnya menjadi akar kata dari Tuhan. Dan kata tuh atau tua itu artinya segala sesuatu yang disaktikan, yang memiliki upaya atau daya adikodrati lebih daripada yang lain. Nanti dalam perkembangan bahasa Melayu, kata inilah yang menjadi Tuhan dan akhirnya menjadi the supreme being, pencipta langit dan bumi dalam bahasa Nusantara kita, yaitu Tuhan atau Tuhan yang Maha Esa. Paralel dengan kata ini sebetulnya ada bahasa-bahasa asli Nusantara yang berakar pada bahasa Austronesia yang berkembang tidak hanya di wilayah yang kini disebut Indonesia, bahkan di wilayah Asia yang lebih luas. Sebagian persebaran bahasa Nusantara ini pernah dibahas oleh Profesor Slamet Mulyana yang judulnya Perkembangan Bahasa-Bahasa Nusantara. Nah, kata itu antara lain adalah kata Zyang. Dan kata Zyang ini menjadi kata yang sekarang ini digabungkan dengan kata sembahyang, yang artinya menyembah Tuhan. Prasasti Kedukan Bukit dari Kerajaan Sriwijaya
itu menyebut tentang Dapunta yang naik di sampau ngalam Sidayatra. Ini menggambarkan bahwa kata Dapunta yang artinya seorang pemimpin yang berasal dari Zyang atau dari Tuhan, itu gelar bagi Raja Sriwijaya saat itu. Itu menggambarkan bahwa pemujaan tanah Nusantara terhadap kekuatan Adikudrati yang digelari dengan Zyang. Bahkan kalau dalam agama Kristen dikenal Bukit Sion, di Islam ada Jabal Marwah, maka simbol kemahatinggian Tuhan itu juga digambarkan dengan Bukit Parwata. Dan jauh sebelum bangsa kita menulis prasasti yang dikenal dengan prasasti Kutai Mulawarna, bangsa-bangsa asing termasuk orang India telah mengagumi adiluhungnya budaya Nusantara. Antara lain disebutkan dalam Srimad Walmiki Ramayana ketika sekaligus menyebut spiritualitas Nusantara yang disebutnya sebagai simbol Parwata, yang dikenal dengan ungkapan Jawa Dwipa Matikramnya Sisru nama Parwata. Di sebelah paling jauh dari Nusa Jawa itu dikenal dengan sebuah gunung yang namanya Gunung Sisirah. Dan kata Parwata ini yang bertahan sebagai simbol dari kemahaagungan Tuhan. Maka ada kata yang berkaitan ketika kata Zyang diartikan Tuhan, maka ketuhanan adalah kazyangan, segala yang berkaitan dengan sifat yang. Ada pula kata Dieng yang tidak lain adalah gunung tinggi dari Tuhan, maka kata Dieng, Dieng, gunung yang adi, yang luhur, yang tinggi. Ada pula kata Parahyangan, Pa dan An itu adalah awalan dan akhiran. Ra itu adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, sesuatu yang dihormati, sesuatu yang dihargai. Seperti muncul kata ratu, rahadian atau raden. Begitu juga kata rahayu, raahayu. Itu menunjukkan bahwa kata Pahyangan tempat di mana Tuhan dimuliakan, Parahyangan yang menyebut bumi Sunda sekarang ini, maupun banyak kata lain yang berkaitan dengan kata Zyang dan sembahyang. Ketika orang Bali dan orang Jawa menyebut manusia dan keakuannya, kita menyebut tiang. Orang Bali menyebut titiang, yang artinya adalah titahnya Zyang, yaitu yang berasal dari Zyang atau dari Tuhan. Seanalog dengan kata Zyang ini yang membuktikan ada kesadaran universal yang sangat lapang dan toleran, yaitu spiritualitas Nusantara. Kita juga mengenal kata Sang Yang Taya, dan kata Taya itu berasal dari bahasa Sunda, Teaya, artinya tiada. Tuhan itu tiada kasat mata, tetapi dia hadir di batin kita. Karena Tuhan itu tanteno kinoyonopo, Tuhan itu atuh tanpa wangenan, cedak tanpa sinduran. Ini menjadi sifat-sifat Tuhan yang melekat pada penghayatan rakyat bumi Nusantara terhadap keagungan Tuhan yang Maha Esa. Karena itu Bapak, apa yang diperjuangkan bersama-sama oleh HPK, bagaimana agama asli Nusantara ini justru menjadi penumpang gelap di tengah-tengah kereta agama resmi. Kata agama dibajak dalam definisi orang luar yang didefinisikan harus punya Tuhan, punya Nabi, punya kitab suci. Tadi saya sampaikan, ketika Anda merasakan asinnya garam, itu universal. Manisnya gula, itu universal. Maka seperti itulah yang dinamakan tulis tanpa papan, papan tanpa tulis, itu universal. Rasa pangrasa kita bisa merasakan itu.
Tetapi kalau semuanya didasarkan atas kitab tertulis plus tafsirnya, jangankan agama lain, satu agama saja bisa memaknai teks-teks yang dianggap suci itu secara berbeda-beda. Dan ironisnya, perbedaan tafsir itu menjadi alasan untuk kita saling membenci dan memusuhi pihak yang berbeda-beda. Oleh karena itu saya ulangi bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa ini adalah warisan sumbangan agung spiritualitas Nusantara yang adalah para leluhur kita. Jadi kata Tuhan dan ketuhanan itu sesungguhnya bahasa Melayu asli. Makanya dalam perkembangan sejarahnya Bapak Ibu bisa membaca misalnya mula-mula dulu di zaman kerajaan Majapahit, misalnya sastra Pararaton Nasakir Majapahit, kata Tuhan belum eksklusif dimaknai sebagai sang pencipta. Patih Majapahit pada masa Raja Wikramawardhana namanya Tuhan Kanaka. Dalam sastra Melayu kadang-kadang Arjuna Rama disebut Tuhan Rama atau Tuhan Arjuna. Lama-kelamaan kata Tuhan itu menjadi sebutan bagi sang pencipta pengumur mati atau the supreme being. Itu setelah mengalami proses panjang sejarah. Prasasti Trengganu tahun 1380. Misalnya kata Allah dalam bahasa Arab waktu itu belum dikenal. Makanya dalam prasasti itu kata Arab Allah masih berdampingan dengan kata Dewata Mulia Raya, dan kata Dewata itu istadewa dari bahasa Sanskerta. Sampai hari ini pun masih bertahan dalam bahasa Batak, Dewata Mula Jadinan Huruf. Nah, saudara-saudara, ini perkembangan bahasa. Prasasti Minyak 7 dari tahun 1300. Kata Tuhan dimaknai sebagai nama atau sebutan bagi sang pencipta sekaligus bagi raja. Ada ungkapan bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu dalam prasasti Minyak 7. Ya Ilahi ya Rabbi, Tuhan Samuha, taruh di surga Tuhan Tatuha. Wahai Ilahi, wahai Rabbi, Tuhan bagi semua, taruhlah di surga. Jadi kata surga itu bahasa Jawa kuno, bukan bahasa Arab. Makanya jangan orang yang ingin mengkapling-kapling surga, karena kata surga sendiri bukan bahasa Arab, ya. Taruh di surga Tuhan Tatuha, taruhlah di surga Tuhan Sang Raja. Jadi artinya Tuhan dimaknai secara perlahan-lahan nantinya membentuk bahasa Melayu, yaitu Tuhan dalam makna Sang Pencipta. Kemudian kata yang esa. Nah, kata yang esa itu dalam uji materi undang-undang Kaulonasan itu pernah ada pembicara yang bicara itu bahasa Pali. Itu bahasa Sanskerta, tahu tidak? Kata esa itu adalah berakar dari bahasa Austronesia kuno yang menyebar mulai dari bahasa Tagalog, Bisayas, sampai Dayak Kanayan, sampai Rote, bahasa Jawa kuno, semua menyebar kata esa, isa, sa, itu artinya satu. Bahasa Sanskertanya esa bukan esa tapi eka. Misalnya dalam kitab Weda disebutkan ekam satpripah bahuda wadanti. Dia yang satu disebut orang bijaksana dengan berbagai macam nama. Maka hitungan 1, 2, 3 dalam bahasa Sanskerta eka dwi tri catur panca sat sapta hasta nawa dasa. Tidak ada kata asa ini. Tapi kalau Bapak Ibu membaca hitung-hitungan dalam bahasa Austronesia kuno, misalnya bahasa Tagalog, isa, dalawa, tatlu, apat, 5, anim, pitu, walu, siang, sampo. Ini bahasa Tagalog yang masih dipakai di Filipina. Lalu di Mindanao
kata esa duha telu apat lima anim pitu walu siang puluh dalam bahasa Mindanao. Dalam bahasa Dayak Kanayan asa dua telu apat lima enam pitu walu sana 10. Ini menunjukkan bahwa kata asa itu bukan dominasi Hindu, bukan dominasi Islam, bukan dominasi Kristen, tapi ini Nusantara asli. Karena itu saya katakan, ini adalah saatnya kaum penghayat menegaskan kedaulatan spiritualitas. Saya kembali kepada bahasa Jawa kuno, Bapak Ibu. Bahasa Jawa kuno itu bukan siji loro telu papat lima enam pitu wolu sanga 10. Coba Anda baca di kamusnya Sutruder dan banyak kamus bahasa Jawa kuno, Inggris, Jawa kuno, Indonesia. Itu satu, itu adalah sa, rua, telu, papat, lima, enam, pitu, walu, sanga, 10. Itu bahasa Jawa kuno. Meskipun kata sa itu tidak dipakai lagi dalam bahasa Jawa Baru, menjadi kata siji dalam bahasa Jawa Baru atau setong dalam bahasa Madura. Kata unsur sa, se itu masih ada. Sahiji dalam bahasa Sunda. Maka kalau kita lihat dalam bahasa Jawa sekarang, kata sa itu masih menunjuk kepada satuan, dikaitkan dengan kata atau kalimat lain, misalnya sadumuk batuk sanyari bumi dan totoi pati. Sadumuk itu artinya satu sentuhan, batuk satu sentuhan dahi, sanyari satu luasnya bumi dibela mati. Sadepa artinya sadepo satu depan. Sakedeping moto senadyan sakedeping moto dan moto mbok kangen jroning dodo. Sakedeping moto artinya sekerdipan mata. Itu semua mengandung unsur sa, ya, setong bahasa Madura. Ungkapan ini kemudian beradaptasi, berinkulturasi dengan bahasa Sanskerta dalam suluk pedalangan misalnya. Surat Doto Pitolo Hanuki Negeri Pundito ingkang kain Poati Doso Purwo Adi Minulyo Doso 10 Purwo Wiwitang Nadyan kata Hutai Menjamu Tukang Kasongannya Koso Kasonggo Pratili Kapit Samudro nang utang negeri dekat di negari Dworowati, yo negari Dworopo, negari kang panjang kunjung panjang pocapani kunjung kawibawan. Ini kan sebetulnya bahasa Sanskerta berbau dengan bahasa Jawa kuno, tapi karena pembaca atau karena penonton pakliran wayang sudah tidak ngerti bahasa Jawa kuno, maka diterjemahkan. Eko marang sahiji dalam bahasa Sunda. Eka itu artinya satu. Saiyek saeko proyo. Saiyek satu tekad. Saeka satu-satunya tekad untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi kata sa, esa, isa itu adalah bahasa Nusantara kuno. Makanya ketuhanan yang Maha Esa jangan diklaim jadi miliknya Islam, karena dalam Islam tidak ada kata esa aslinya bahasa Arab wakil, ahad, Allahu ahad. Bahasa Ibrani yang dipakai di kitab Kristen juga tidak ada kata esa, yang ada kata echad. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai echad. Nah, kata echad itulah yang menjadi paralel dengan bahasa Arab ahad. Ahad dan ungkapan kulhu Allahu ahad. Dalam perkembangan sejarah
sejarahnya. Syekh Abdul Rauf As-Sinkili dalam tafsir pertama Al-Quran bahasa Melayu, yaitu Tarjuman Al-Mustafid, kata qul huwallahu ahad diterjemahkan artinya, katakanlah olehmu hai Muhammad, sesungguhnya Tuhan itu esa. Nah, kata esa itu mulai muncul dalam terjemahan Quran pertama bahasa Melayu, disusul kemudian dengan terjemahan Injil bahasa Melayu. Abdul Rauf As-Sinkili tahun 1690, terjemahan Ledeker dalam bahasa Melayu tahun 1733. Di situ digunakan kata-kata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan ilah kami, Tuhan itu esa adanya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika menjelang kemerdekaan, sidang BPUPK atau Badan Usaha Persiapan untuk Kemerdekaan, kata Tuhan yang esa, ketuhanan yang maha esa, itu sudah menjadi kata-kata umum yang dipakai. Makanya jangan salah, ada banyak orang yang salah paham dan berpaham salah tentang pidato 1 Juni Bung Karno yang katanya Pancasila itu ketuhanan yang maha esa ditaruh di pantat. Padahal kalau orang Jawa yang namanya terakhir itu tidak harus pantat, karena apa? Gongnya itu justru terakhir. Artinya apa? Gong dari segala penghayatan ideologis kita dalam berbangsa dan bernegara itu dikembalikan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu Bung Karno berkata demikian dalam pidato 1 Juni ini, banyak disalahpahami. Hatiku akan berpesta raya apabila saudara-saudara setuju bahwa Indonesia merdeka ini asasnya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu rumusan Bung Karno. Baca kembali 1 Juni lahirnya Pancasila. Tapi masih ada yang salah paham. Bung Karno menempatkan ketuhanan di bawah kebudayaan. Oh, tidak seperti itu. Ketuhanan yang berkebudayaan itu bukan asas. Seolah-olah Tuhan diletakkan di bawah kebudayaan lalu dibentur-benturkan dengan agama wahyu. Bukan seperti itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu asasnya. Ketuhanan yang berkebudayaan itu implementasi asas dari ketuhanan yang Maha Esa. Apa implementasinya? Kita hendaklah setiap rakyat Indonesia bertuhan, tapi bertuhan menurut agama masing-masing. Yang Kristen bertuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, yang Buddha menurut kitab-kitab yang ada pada mereka. Tetapi hendaknya setiap rakyat Indonesia bertuhan dengan cara yang berkeadaban, ketuhanan dengan berkebudayaan, ketuhanan tanpa egoisme agama, ketuhanan dengan saling menghormati satu sama lain. Dan sekali lagi, pidato itu ditutup dengan kata-kata, hatiku akan berpesta raya apabila saudara-saudara setuju Indonesia merdeka ini asasnya ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara buka kembali notulen rapat BPUPKI yang naskah aslinya stenografis ditemukan kembali dan sekarang sudah diterbitkan dalam karya yang dikompilasi oleh Raden Mas A.B. Kusuma, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sejarah Undang-Undang Dasar 1945, pidato Bung Karno ini. Tetapi kata Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa itu sudah bahasa umum. Makanya Wiranata Kusuma
pada pidatonya tanggal 29 Mei mengatakan bahwa kita ini harus bertuhan yang Maha Esa. Kemudian adalah yang mengatakan payonnya Indonesia itu adalah ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Profesor Muhammad Yamin dalam laporan stenografis sekalipun bukan pidato utuh seperti yang sering disalahpahami, dia mengatakan peradaban Indonesia memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Tapi semuanya itu baru normatif. Ki Bagus Hadikusumo mengartikan Tuhan yang Maha Esa menurut tuntunan Al-Quran dan hadis. Ini tafsir Islami. Yang lain-lain menafsirkan menurut agamanya. Tetapi Soekarno lah orang yang pertama mengaplikasikan sila ketuhanan yang Maha Esa dengan sangat rinci pelaksanaannya, yaitu bertuhan secara berkeadaban, bertuhan secara kebudayaan, bertuhan dengan hormat menghormati. Karena itu saya katakan, jangan mengajari ketuhanan yang Maha Esa kepada kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan. Berkat perjuangan Bung Hatta dan para tokoh-tokoh Islam dan tokoh kebangsaan, akhirnya 7 kata itu dihapus. Konon kabarnya karena suara kiai dari Jawa Timur, nanti mungkin Pak Said tadi menjelaskan, di mana kata ketuhanan yang Maha Esa yang semula rumusan Bung Karno itu dikembalikan lagi dengan makna bagi umat Islam itu adalah tauhid. Nah tentu ini tidak salah dan sungguh benar, karena setiap agama memahami sila ini berdasarkan pemahaman masing-masing menurut agamanya. Terakhir, sumbangan besar spiritualitas Nusantara ini Bapak Ibu bisa baca ya, pada kata maha setelah kata esa. Inilah satu-satunya kata Sanskrit yang disematkan pada kata Austronesia kuno esa. Mengapa? Karena Tuhan itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh bilangan. Makanya dalam hal ini Tuhan yang tan keno pinoyomobo tan keno miniroso itu tidak terikat oleh bilangan tertentu yang membuat Tuhan tidak omnipresent atau tidak mahadir. Pada dalam penghayatan kita ya, secara khusus budaya Jawa, itu jelas sekali. Rasane urip iku krana momor pamoring wujud Allah sumrambah alam sakali lir manis kelawan madu pendirasane ing kono. Jadi manunggaling kawula Gusti seperti manisnya dan madunya. Di mana bedanya? Ini tentu tidak bisa dibatasi pemahaman sekat-sekat agama tertentu, aliran tertentu, karena Tuhan itu melebihi dari pemahaman kita. Tuhan melebihi dari keterbatasan akal kita. Naskah Sunda kuno yang dikenal Siska Kanda Inkarsia itu telah memberikan norma yang bagus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika agama Buddha datang disambut dengan sangat terbuka. Sembah ing hulun disampanca tatagata. Hindu pun diberi salam, yaitu Omkara Nama Siwa. Semuanya itu baik demi kerukunan bersama. Tetapi ada norma yang semacam hierarki hukum, di mana mangku bumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di yang. Patih berbakti taat pada raja, otoritas yang di atasnya. Raja taat kepada dewata. Tapi mestinya kalau dewata kan stop, karena dewa itu esta dewata, Tuhan yang tertinggi. Tapi masalahnya Tuhan yang tertinggi menurut agama siapa dulu? Karena ini kolegial sifatnya, ada banyak pemahaman.
maka di atas itu dikatakan dewata bakti diam. Dewata berbakti kepada prinsip ketuhanan perennial universal yang kini disebut ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu marilah kita berislam Nusantara, berkristiani Nusantara, berhindu Nusantara, berbuddha Nusantara. Tetapi melalui forum yang terhormat ini, jangan lupakan akar kulturalmu, religi asli Nusantara. Ibu Pertiwi yang ramah menyambut semua perbedaan sebagai sungai-sungai menuju pada samudra yang tunggal. Ibu Pertiwi yang rindu sari, cinta makna, gandrung hakikat demi memayu hayuning bawono sepi ing rami ing dalu. Rahayu rahayu sampun matur suwun. Matur suwun sangat. Beri tepuk tangan yang meriah sekali pada Dr. Ya, pembicara kita yang berikutnya juga tidak kalah menarik. Yang terhormat ini kita harus beri tepuk tangan yang meriah kepada yang terhormat Bapak Kiai Said Abdul Razak